Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu nih guys, di dunia angkatan laut sekarang ini, Sakazuki Akainu benar-benar memimpin di dunia yang kacau. Bahkan ia sempat konflik dengan rekannya di generasi sebelumnya. Lalu manuver seperti apa yang akan dilakukan Fleet Admiral ini sebagai pimpinan tertinggi angkatan laut sekarang ini? Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece sudah melihat kan bagaimana sepak terjang marinir dengan membuat sebuah gebrakan baru untuk menciptakan para admiral kuat guna menjaga dunia One Piece saat ini. 3 nama di bawah kepemimpinan Akainu ini bisa dibilang sebagai admiral monster dengan mentalitas tinggi loh. Nah, kalian tahu kan, di era dunia baru sebutan trio monster tak selalu berada dalam kubu Mugiwara Pirates. Faktanya, ada dari bajak laut lain maupun angkatan laut yang memiliki hal serupa. Bahkan setelah keluarnya Aokiji Borsalino juga ditemani 2 anggota baru dengan kekuatan tempur gila-gilaan guys. Pertanyaannya sekarang, apakah trio monster ini akan bisa terus-terusan menjaga kestabilan dunia baru di tengah kegaduhan dari berbagai organisasi? Entah itu dari Revolutionary Army ataupun Cross Ghoul itu. Oke, baik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys. Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi kontennya kan. Nah, jika sudah, terima kasih banyak ya. Yuk nonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Pembahasan kali ini aku mulai dari keresahan Akainu setelah insiden chaos dalam markas besar Angkatan Laut Dunia Baru itu ya. Akainu bilang seperti ini, semua kejadian ini tak bisa dimaafkan. Revolutionary Army, Kaisar Api Sabo, Yonko, kelompoknya Bagi ataupun Alabasta ini benar-benar harus segera ditangani. Sekarang ini aku benar-benar merasa menjadi Fleet Admiral di era yang kacau. Tak peduli mereka menyerang dari mana, tapi sebentar lagi aku akan serang balik mereka dari segala arah. Wah, sepertinya Akainu emang lagi marah besar dengan serentetan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini nakama. Namun yang harus kita garis bawahi di sini, bahwa angkatan laut itu tidaklah seremeh yang kita kira loh. Karena pemerintah dunia ini bisa dibilang masih cukup stabil. Itu bukan karena semuanya Gorosei yang memerintah, tapi karena kecerdikan dalam kepemimpinan Akainu. Dan salah satu yang begitu membuat mereka masih tetap eksis adalah dengan keberadaan para admiral. Nah, tahu nggak nakama? Setelah menjadi pimpinan tertinggi dalam tragedi mengalahkan mantan rekannya yang meninggalkan angkatan laut itu, di era lama pasti kalian mengenal admiral semasa kepemimpinan Sengoku seperti Aokiji, Kuzan, dan Akainu itu sendiri. Namun peristiwa Panghazard merubah semua cerita manis itu guys. Mereka pecah, bahkan Aokiji bergabung ke Blackbird. Sementara Akainu akhirnya menjadi Fleet Admiral dengan keadilan absolutnya itu. Dari sinilah Akainu membentuk trio monster baru nih. Oke, aku akan mulai masuk ke trio monster angkatan laut nih ya. 2 di antaranya adalah generasi baru Fujitora Iso serta Aramaki Grand Bull, dan tentu mereka menemani Admiral lama Borsalino Kizaru. Inilah trio terbaru angkatan laut beserta kekuatannya tuh guys. Nah, pertama Admiral Fujitora. Siapa sih yang gak kenal dengan Admiral bijak satu ini? Fujitora adalah orang yang menentang adanya Shichibukai dan membubarkannya. Bahkan Fujitora sebagai seorang admiral dengan gagah berani malah memohon maaf kepada Raja Alabasta kala itu loh. Yang menarik dari Fujitora ini nakama, dia membutakan dirinya sendiri supaya tidak perlu melihat sisi kelam dunia ini. Meskipun demikian, jangan ditanya nih kengeriannya. Dia bisa bertarung secara maksimal bahkan Ken Bunshoku Hakinya di tahap master. Pokoknya jangan main-main lah dengan Fujitora jika tidak mau terkena gravitasi luar biasanya. Zoro Luffy di Dressrosa saja bahkan beberapa kali nyium aroma tanahnya tuh. Karena beratnya mendekati sang admiral angkatan laut itu. Aku saja bahkan kaget loh nakama. Fujitora ini mampu mendatangkan meteor besar dari langit. Ya ini wajar, kemampuan gravitasi dari buah iblis Yushi Yushinomi itulah yang menjadi alasan terbesarnya.
Sungguh kekuatan yang mengerikan bukan? Namun sayang nih, Admiral satu ini sering cekcok dengan Akainu secara langsung. Next yang kedua, Admiral Green Bull. Gini nakama, ngomongin Aramaki Green Bull kita harus hati-hati nih. Inilah Admiral barbar yang kala itu bikin heboh tentang grillnya di Wonokuni sendirian. Bahkan dia datang dengan santuy, sendirian, dengan bunga di punggungnya untuk terbang seperti kincir angin Doraemon. Gila nggak tuh? Nah, kalian harus tahu keunikannya juga nih. Dia itu sanggup nggak makan selama 3 tahun. Bayangin aja apa nggak lapar tuh. Tapi nakama, Green Bull dikatakan setara dengan Fujitora. Nama aslinya adalah Ryokugyo yang memiliki arti banteng hijau. Dialah pemilik dari buah iblis Mori Morinomi, yakni mampu menciptakan, mengendalikan, dan mengubah struktur tubuhnya menjadi tumbuhan loh. Kekuatan dari buah iblisnya itu mampu menembus kulit tebal all-star-nya Kaido, salah satunya adalah King. Nah, Green Bull inilah yang banyak dinantikan perannya di dunia baru. Ketiga, Borsalino Kizaru. Ya, siapa yang tak mengenal pria santuy tapi mematikan satu ini? Borsalino sudah ada sejak Sengoku dididik rekan Garp dan juga dikenal yang paling cepat dengan kemampuan buah iblisnya itu loh nakama. Orang ini di Marineford sangat menyusahkan Luffy. Bahkan dia sempat menghancurkan supernova di Saboidi Archipelago. Jika tidak ada gangguan dari sang Raja Kegelapan. Meo Silver Ray Lake, mungkin nih kelompok Mugiwara juga tidak ada yang selamat. Oh ya guys, menurut data Puck sendiri, kekuatan Kizaru ini menakjubkan karena dia memiliki kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi tipe Logia. Yang bisa dibilang overpowernya loh guys. Dimana dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi cahaya di sekitarnya. Yang dapat mengganggu penglihatan lawannya dan menciptakan serangan yang tidak terduga. Bahkan, seperti yang kita bilang kemarin, kekuatan Kizaru ini juga bersumber dari mitologi Jepang sendiri nakama. Amano Murakumo, Yatano Kagami, serta Yasakani no Magatama, itulah 3 teknik andalan Kizaru yang mematikan. Kizaru ini bukanlah tipikal admiral yang suka cari gara-gara. Tetapi jika Pak Tua ini sudah bergerak, jangan harap bisa lolos dengan mudah. Soal mentalitas, Kizaru adalah juaranya. Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece sudah tahu kan, jika menjadi admiral itu tanggung jawabnya gede banget guys. Mereka harus siap bertempur dengan para Yonko dan organisasi tertentu. Jelas, menjadi kuat adalah kewajiban. Yang jelas sekarang gini, jika kemampuan admiral sekarang sebegitu mengerikan itu, apakah hal ini akan menguntungkan Akainu sendiri sebagai fleet admiral? Ini menarik untuk dinantikan grand plan besar dari Akainu selanjutnya nih. Karena dilihat dari aspek manapun, sulit mencari titik buta dari ketiga admiral yang kita sebutkan tadi. Karena ketiga-tiganya sama-sama powerful dan melengkapi. Kemampuan meteor gravitasi yang bisa menghantam satu pulau, cahaya yang bisa bergerak secepat kilat, serta kekuatan tumbuhan yang mampu membalikan keadaan dengan bantuan manipulasi akar di sekitar. Wah, bukankah itu sebuah perpaduan yang solid sebagai bentuk perlawanan untuk para musuh angkatan laut? Lalu, apakah kalian masih meragukan kehebatan ketiga orang itu tadi? Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini mengenai trio monster para admiral angkatan laut di bawah kepemimpinan Akainu di era yang kacau ini. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.